Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang syirik dalam masyarakat Mandar melalui video pembelajaran ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taslim Syah dengan NIM 19.200.040. Baik, pada kesempatan ini tentunya ada beberapa materi yang kemudian diberikan oleh dosen untuk membahas masalah budaya. Yang pertama adalah pengertian budaya lokal, kemudian kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan sebelum dan setelah kedatangan Islam, kemudian syirik dan etos kerja bagi masyarakat Sulawesi Selatan, syirik, pece dan were, pandangan hidup orang Bugis, syirik dalam masyarakat Makassar, kemudian syirik dalam masyarakat Mandar. Namun yang saya pilih karena beliau menyuruh kita untuk memilih, sehingga saya memilih syirik dalam masyarakat Mandar. Kemudian ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah mengenai konsep budaya syirik di Mandar. Kemudian syirik di Mandar dalam tinjauan syariat Islam. Dan yang terakhir adalah pergeseran budaya syirik di Mandar. Nah, yang pertama itu adalah konsep budaya syirik di Mandar. Nah, pada umumnya masyarakat Mandar dalam kehidupannya itu sangat erat dengan masalah syirik. Sebab orang Mandar mempunyai pandangan bahwa yang disebut dengan manusia itu adalah orang yang mempunyai syirik, yaitu orang yang mempunyai rasa malu. Sehingga orang yang tidak mempunyai rasa malu itu, menurut Mandar itu tidak mempunyai rasa malu, atau bukan disebut dengan manusia. Kemudian dalam bahasa Mandarnya itu dikatakan, ia tu disanga mesa rupa tahu, ia maisang ma'anna syirik di otang alawena. Nah, apa artinya? Adapun yang disebut dengan seorang manusia adalah orang yang menyimpan rasa malu dalam dirinya. Sehingga ada ungkapan atau pesan dari para leluhur yang kemudian menjadi motto orang Mandar. Wa pole-polena anaik dami malaik dah dotai lau nyawa dari nalau siri. Artinya apa? Bila saatnya telah tiba dan sudah sangat terpaksa, lebih baik nyawa melayang daripada harga diri akan hilang. Nah, bagi orang Mandar itu sendiri, syirik adalah etos kehidupan dan etos kerja, karena syirik adalah nilai kemanusiaan dan harga diri yang sangat erat hubungannya dengan Tuhan dan sesama manusia. Kehilangan syirik berarti kehilangan nilai kemanusiaan dan harga diri. Oleh sebab itu, Mandar sejati lebih memilih kehilangan nyawa daripada kehilangan syirik bila terpaksa harus memilih. Nah, perkataan syirik yang selain berarti malu juga mempunyai arti lain, yaitu harkat dan martabat. Karena dengan memelihara syirik juga berarti berusaha menghindari dari setiap perilaku yang akan menodai harkat dan martabat. Oleh sebab itu, bagi orang Mandar, kemana dan di mana saja mereka berada, orang Mandar itu selalu bersama dengan syirik. Sehingga tampak jelas tercermin bahwa syirik itu adalah sesuatu yang sangat sakral
bahkan disucikan, dan seolah dianggap substansi dengan keberadaan manusia. Nah, adapun syirik bagi orang Mandar itu terbagi 3 bagian. Yang pertama adalah syirik lita atau syirik Pak Banuang. Nah, apa itu syirik lita? Yaitu harkat dan martabat akan tanah tumpah darah atau disebut dengan martabat negeri. Itu disebut dengan syirik lita. Kemudian yang kedua, syirik pembiang, yaitu harkat dan martabat keluarga yang terdiri dari saudara, sahabat, keluarga, dan syirik ini disebut juga dengan syirik sipomate atau harkat dan martabat yang taruhannya adalah nyawa. Kemudian yang ketiga adalah syirik alawe, yaitu harkat dan martabat diri sendiri, dan ini disebut juga dengan syirik diposiri yang juga taruhannya adalah nyawa. Rasa solidaritas dan kesetiakawanan sosial yang tergambar di tersebut merupakan pesan dan amanah dari para leluhur yang diharapkan akan menumbuhkan semangat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kemudian yang kedua adalah syirik di Mandar dalam tujuan syariat. Jadi syirik itu merupakan kepekaan kedua di masyarakat Mandar sesudah kepekaan agama. Nah, jadi yang pertama diperhatikan di Mandar itu daripada proses budaya adalah agama. Nah, kemudian syirik. Agama yang pertama, kemudian syirik. Nah, agama dan budaya syirik itu berjalan seiring dalam segala tindak laku orang Mandar setiap saat dan sering tumpang tindih satu sama lainnya. Di banyak hal dalam kehidupan sehari-hari, orang Mandar agama lebih dominan diperhitungkan, namun di beberapa hal syirik pun sering lebih dominan daripada agama. Hal terakhir ini perlu segera mendapat perhatian agar budaya syirik di Mandar selalu sejajar dan sesuai dengan syariat agama Islam dalam berbagai aspek pengalamannya. Budaya syirik itu sendiri mengandung faktor edukatif. Artinya ada pembelajaran melalui budaya syirik itu. Kemudian faktor edukatif ini tidak sedikit manfaatnya bagi kehidupan masyarakat, terutama pembinaan mental, spiritual, akhlak, budi pekerti. Namun di beberapa hal aspek kehidupan tertentu banyak sekali syirik dimanifestasikan secara irrasional, bahkan menabrak norma-norma agama, sedang seharusnya budaya syiriklah yang harus disesuaikan dengan syariat agama, bukan agama yang harus disesuaikan dengan budaya syirik. Sedang agama adalah ciptaan Tuhan yang berfungsi mengatur dan menyelamatkan duniawi dan ukhrawi, sedangkan budaya syirik tak lebih dari kebiasaan masyarakat yang hanya mengatur urusan duniawi. Itu pun tidak secara langsung, tapi memberi pengaruh yang kuat terhadap kehidupan sehubungan dengan sikap mental dan akhlak manusia, agar ia tetap berada dalam eksistensi kemanusiaannya yang wajar dan terpuji sesuai dengan pandangan budaya dan tradisi yang tumbuh dalam masyarakat sebagai salah satu nilai kearifan leluhur moyang orang Mandar. Nah, menurut Dr. Baharudin Lopa SH, syirik dalam arti dan tingkatannya berkembang dalam 5 bentuk. Yang pertama adalah syirik yang berhubungan dengan kesusilaan. Contohnya berzina, terutama yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua, syirik yang ditimbulkan akibat tingkah laku yang kasar. Contohnya memperlakukan orang dengan kasar di luar hukum dan aturan tradisi yang telah diadatkan dalam masyarakat, mengeluarkan kata-kata kotor pada orang, merampas hak orang lain dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah syirik yang menimpa diri sendiri. Misalnya kentut di tengah orang banyak hingga kentut itu didengar dan dicium baunya oleh mereka. Bersikap apatis dan pemalas sehingga jadi pengangguran, atau dalam arti bahasa Mandarnya adalah lausalah dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, syirik karena merasa bodoh, tidak tahu bergaul dan semacamnya. Ciri orang yang demikian selalu merasa rendah diri, yang akhirnya selalu mengisolir dirinya sendiri dari keramaian orang banyak. Nah, syirik biasa atau syirik-syirik, contohnya
malu berbicara di muka umum, malu ketemu dengan orang-orang besar, malu memakai baju yang sudah usang dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi itu 5 tingkatan syirik, atau itu 5 tingkatan syirik, bentuk syirik lah menurut Dr. Baharudin Lopashah. Kemudian kita masuk kepada pergeseran budaya syirik di Mandar. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, para budayawan menganggap bahwa pergeseran nilai budaya termasuk di dalamnya budaya adat istiadat yang berhubungan dengan masalah etika yang ditopang oleh konsep budaya syirik di Mandar. Telah banyak menyimpan dari konsep dasarnya dalam hubungan tersebut, para pakar budaya mengemukakan bahwa dalam kenyataan hidup di masyarakat sekarang ini gejala erosi di mana nilai-nilai budaya syirik telah mulai memperlihatkan bentuknya yang sudah mulai mengalami pergeseran. Gambaran nyata yang dapat kita lihat sebagai kenyataan pahit yaitu pada setiap pemilihan secara keseluruhan di Mandar, bahkan di seluruh Indonesia. Mandar pemilihan secara langsung oleh rakyat seperti kepala desa, terutama sekali pada pemilu calon anggota legislatif DPRD, di mana hubungan kekeluargaan maupun sahabat sudah tidak lagi menjadi jaminan keakraban dengan adanya paham baru, yaitu inai nama pewengan inai to dia morobok nariola. Siapa yang akan memberi dan siapa yang akan diberi, semuanya bisa disapu bersih kapan lagi, mumpung ada kesempatan terbuka lebar, sehingga akibatnya tidak ada lagi peluang bagi yang tositinaya atau layak karena memiliki kriteria, atau ada hubungan keluarga akibat tidak menghambur-hamburkan atau wandiangi mesisi wisi anak najib pelawena selamber ila paule. Dia tidak datang berbisik-bisik lalu dia sumbat mulutnya selembar rupiah. Sehingga dengan demikian peluang terbuka bagi yang totasitanaya tidak layak karena banyak memiliki kekurangan atau tidak ada sama sekali hubungan kekeluargaan, namun mereka lebih berhasil menaruh simpati akibat pandainya mencari celah kelemahan kepada sebagian masyarakat yang tidak memiliki etika, terutama dengan apa yang disebut budaya syirik, di mana nuraninya telah tertukar dengan 2 liter gula pasir atau liter beras dengan selembar rupiah yang nilainya hanya Rp20.000 atau Rp50.000. Bahkan barangkali banyak janji yang lebih menggiurkan kepentingan sesaat sudah mengalahkan kekeluargaan dan asitanaya. Dengan demikian, pergeseran pemahaman terjadi dari sebuah kewajaran tentunya ditimbulkan oleh akibat dari yang totasitanaya ipatoe ihrannu rapal lekba itu tahu matoe jas tulu lao ditoe. Orang yang tidak sepantasnya untuk dapat diharapkan, sehingga kita ibarat menggantungkan jas kebanggaan pada sebuah patung. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penjelasan video ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Allahumma afiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.